Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Syah Maulana, biasa dipanggil Irfan, menjabat sebagai Ketua Umum. Perkenalkan, nama saya Rida Mukti Rayasti, biasa dipanggil Mukti, menjabat sebagai penanggung jawab komisi. Oke, jadi kali ini kita berdua mau jelasin apa sih itu MPK atau Majelis Perwakilan Kelas. Oke, jadi MPK itu Majelis Perwakilan Kelas yang MPK itu sendiri memiliki anggota dari perwakilan masing-masing kelas dari kelas 10 maupun kelas 11. Mengenai visi dan misi, bisa disebutkan? Jadi untuk visinya itu menjadikan MPK sebagai majelis perwakilan kelas yang mampu menjadi jembatan antara pihak sekolah, OSIS dan juga siswa-siswi SMA Negeri 5 Yogyakarta. Untuk misinya itu ada 5. Yang pertama, mampu menyaring aspirasi siswa-siswi SMA Negeri 5. Lalu yang kedua, menumbuhkan rasa solidaritas, kejujuran, tanggung jawab dan juga pantang menyerah antar anggotanya. Lalu yang ketiga, menumbuhkan jiwa kepemimpinan melalui tenaga organisasi. Yang keempat, meningkatkan kerjasama antar anggotanya. Lalu yang kelima, bekerja sama dengan OSIS untuk memajukan SMA Negeri 5 Yogyakarta baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Lanjut ke struktural MPK-nya. MPK itu terdiri atas apa saja? Oke, struktur dari MPK itu ada PH atau pengurus harian. Di dalam PH itu ada ketua umum, lalu ketua 1. Yang ketua umum dan ketua 1 itu bakal diisi oleh kelas 11-nya. Lalu di bawah ketua 1 ada ketua 2 yang bakal diisi oleh teman-teman nih, jadi ketua 2-nya. Lalu ada bendahara umum dan sekretaris umum. Di situ juga bakal diisi oleh kelas 11-nya. Dan di bawah sekretaris umum dan bendahara umum itu ada sekretaris 1 dan bendahara 1 yang bakal diisi oleh kelas 10-nya. Lalu juga ada PJK. Jadi untuk PJK sendiri itu artinya penanggung jawab komisi. Penanggung jawab komisi itu mempertanggungjawabi 4 komisi di bawahnya. Yang pertama ada komisi A. Komisi A itu mengenai kepengawasan dan juga evaluasi. Buat kalian yang pengen tahu seluk-beluk atau lebih dalam mengenai event, kalian bisa banget gabung ke komisi A. Yang kedua komisi B. Komisi B itu mengenai ketertiban dan juga bela negara. Buat kalian yang anaknya disiplin bisa banget gabung ke komisi B nih. Terus yang ketiga komisi C. Komisi C itu mengenai strategi dan juga kebijakan umum. Buat kalian yang suka bersosialisasi atau ingin punya relasi yang luas, kalian bisa banget gabung ke komisi C. Yang keempat ada komisi D. Komisi D sendiri itu mengenai dokumentasi. Buat kalian yang punya bakat mengenai videografi ataupun sesuatu yang berhubungan dengan dokumentasi, kalian bisa banget gabung di komisi D. Orang yang dibutuhkan. Jadi orang yang kita butuhin di PH itu adalah orang yang punya jiwa kepemimpinan dan juga bisa public speaking atau seenggaknya punya bakat public speaking. Oke, kenapa sih kita perlu atau butuh 2 bakat itu? Yang pertama public speaking, karena PH itu sebagai ujung tombak MPK. Public speaking itu penting, soalnya apa? Kalian nanti bakal bersosialisasi dan kalian tuh bakal memiliki relasi yang luas. Misal kalian ada keperluan dengan guru-guru, kalian harus memiliki public speaking yang bagus, attitude, cara bicara dengan guru itu seperti apa, itu penting banget. Lalu yang kedua, jiwa kepemimpinan. Kenapa? Karena kalian di PH itu harus bisa mengkoordinir teman-teman dari komisinya. Kalian komunikasiin, tanya sih gimana progresnya, kalian tuh bisa ngehandle semua itu loh. Harapan dari PH buat teman-teman. Harapan dari saya, semoga teman-teman dari 71 ini di SMA tuh lebih aktif. Kalian aktif, kalian bersosialisasi, berkontribusi di event MACE, organisasi juga, dan yang wajib join MPK. Dan kalau misalnya kalian udah diterima, jangan lupa tanggung jawab sama tugas-tugasnya dan juga harus saling pengertian sama yang lain juga ya. Nah teman-teman, segitu aja penjelasan dari kami mengenai MPK itu apa. Selanjutnya kami undur diri. Ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tunggu kalian di MPK. Halo Dek, nama saya Ainur Rizky, biasa dipanggil Kiki, dari 11 IPS 2 dan di sini saya menjabat sebagai koor komisi A. Hai, aku Atta, aku dari 11 IPS 2, aku anggota komisi A. Di komisi A tuh ngapain aja tuh Mas Mbak? Bisa diceritain nggak ke adik-adik? Ya, jadi di komisi A ini kan kita bekerja di bidang kepengawasan dan evaluasi. Jadi pasti kita akan mengawasi event dan banyak hal lain yang nggak bisa aku jelasin di sini. Tapi yang paling penting yang pertama, kita akan membuat SOP atau standar operasional prosedur yang kita lakukan setiap tahun. Yang kedua, kita mengawasi event internal dan eksternal MACE. Nah, yang ketiga, kita akan membantu seksi bidang kaderisasi OSIS untuk membantu mengurus struktural kepanitiaan event yang akan digabung di dalam lingkup politik OSIS. Yang keempat, training supervise, yaitu training untuk anggota komisi A tentang program kerja. Yang terakhir, kita akan mengawasi seksi bidang agama dan seksi bidang kaderisasi yang ada di organisasi OSIS.
Kenapa sih adik-adiknya harus daftar di komisi A? Karena kan di komisi A ini kan kita bisa belajar cara mengawasi event dengan benar, dan ini bisa jadi bekal kalian untuk di kuliah nanti. Dan pastinya kan kita banyak bertemu orang ya di sana, kita juga bisa menambah relasi, dan apalagi Kita bisa juga belajar cara membuat laporan yang benar, seperti membuat laporan kepengawasan event. ya, dan pastinya juga kita juga bisa belajar public speaking dengan baik. Suka duka kerja di kom A. Sukanya tuh banyak banget, kita bisa nambah relasi, kita bisa ketemu orang yang banyak, bisa melatih public speaking kita. Ya, dan pasti kan juga ada dukanya ya. Jadi dukanya itu kan pasti waktu kita juga tersisa banyak gitu buat ngurusin komisi ini. Terus apa sih peluang kita untuk masuk ke kepanitiaan event pun juga berkurang, karena kan kita harus mengawasi event, dan pokoknya kita harus bisa mengawasi event dengan baik. Tapi jangan khawatir, karena walaupun kita nggak masuk kepanitiaan, kita pun bisa Tahu seluk-beluknya event gitu loh. Dan pastinya kan kita juga bisa ikut event itu loh walaupun kita nggak masuk kepanitiaan. Mas dan Mbaknya ini butuh orang seperti apa di komisi A? Kita butuh orang yang disiplin, soalnya deadline-nya itu banyak banget. Ya, terus yang kedua kan kita juga butuh orang yang teliti mereka cara mengawasi event, melihat orang-orang bekerja di event seperti apa, dan yang pasti kan yang punya public speaking yang bagus gitu. Tapi jangan minder dulu kalau kalian masih kayak takut-takut ngomong sama orang, karena kan di sini kita juga belajar bareng, belajar public speaking bareng, dan pastinya akan kita belajar bareng lah. Grow up bersama. Ini kan berhubungan sama kepengawasan loh. Berarti butuh orang-orang yang netral gitu nggak sih? Oh iya, butuh banget dong. Ya pasti kita kan cari orang yang mereka nggak berpihak di suatu apa gitu. Jadi pokoknya kita harus cari orang yang benar-benar mereka mau mendedikasikan waktu mereka untuk mengawasi dan mengevaluasi semua yang ada di event MACE. Harapan buat 71 ada nggak? Semoga kalian mau berproses di MACE ini. Pokoknya Mau berkontribusi dan berpartisipasi di event-event MACE. ya, dan pokoknya kalian harus ikutlah kegiatan-kegiatan kayak gini, biar pokoknya jangan jadi orang yang pasif lah di sini. Karena kita bisa grow up bareng, dan pasti itu bakal seru banget. Kita tunggu di komisi A ya. Halo adik-adik, saya Allegra dari kelas 11 MIPA 4. Saya di sini sebagai koor Komisi B. Halo, kenalkan nama saya Muhammad David Ramadan, berasal dari kelas 11 MIPA 6, dan saya merupakan anggota Komisi B. Selanjutnya adalah jelaskan mengenai komisi B. Tugasnya apa aja, ngapain aja? Jadi di Komisi B ini kita mengurusi dalam bidang ketertiban dan kepengawasan. Yang pertama, kita mengawasi jalannya upacara dan juga petugasnya. Yang kedua, bersama dengan tim tatip, kita melakukan razia seragam. Yang ketiga, kita membuat tata tertib update atau TEPAP. Yang keempat, kita bertanggung jawab atas sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Yang kelima, kita mengawasi Sekbid OSIS, yaitu Sekbid berbangsa dan bernegara, dan Sekbid kewirausahaan. Kenapa sih adik-adiknya harus daftar dan milih komisi B? Karena di Komisi B ini kita itu memiliki tantangan tersendiri, yaitu menjadi panutan bagi orang lain, dan kita tidak boleh memandang bulu dalam menegakkan peraturan yang ada di MACE ini. Selain itu, karena kita harus menerapkan peraturan itu terhadap orang lain dan diri sendiri, kita lebih bisa mengontrol atas kendali diri kita, sehingga jika kita melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan, kita lebih bisa berhati-hati. Suka dukanya di komisi B bisa diceritain nggak, Mas? Kalau dukanya itu karena kita kan ini dalam bidang ketertiban ya, jadi kita itu harus berani untuk mengingatkan peraturan kepada adik kelas, teman seangkatan maupun kakak kelas. Jadi kita tuh sering dianggap kayak galak atau ngatur gitu loh, padahal kan sebenarnya tujuan kita itu hanya mau menegakkan peraturan dan mengingatkan. Dan juga aslinya kita tuh santai-santai aja kok, nggak yang tegang-tegang gitu. Tapi untuk sukanya, karena kita bekerja sama bersama guru-guru, jadi kita memiliki relasi kepada guru-guru, terutama guru tatip. Kita memiliki relasi yang baik. Kalau bagi diri saya sendiri, dukanya tuh karena Komisi B dituntut untuk menjadi orang tegas, dan saya sebenarnya bukan orang yang seperti itu. Yang kan saya kan orangnya santai, kayak kalau tugas tuh kayak kurang bisa gitu. Makanya ketika saya harus mengisi peran itu, ketika saya menjadi orang yang tegas itu, saya kadang merasa agak nyaman karena keluar dari karakter. Dan sukanya setelah selesai wawancara bisa ngadem di ruang OSIS. Orang seperti apa yang dicari sama Mbak Alek dan Mas Hafif untuk ada di komisi B? Kalau untuk tegas, berani, dan disiplin itu sudah pasti harus ya. Cuman yang nggak kalah penting itu kita juga harus memiliki sifat bertanggung jawab dan dapat dipercaya di komisi ini.
Selain itu, di Komisi B juga dibutuhkan orang yang bisa tahan dalam tekanan. Karena ketika kita mengingatkan orang lain, belum tentu orang itu untuk sama kita. Bisa aja mereka melawan balik atau bisa membentak balik. Makanya kita harus pintar-pintar dalam memposisikan diri. Dimana waktu ketika kita harus tegas atau dimana kita harus menggunakan suara yang pelan atau nada yang pelan. Harapan buat 71. Intinya sih gunakan kesempatan-kesempatan kalian yang ada di Mace ini, baik itu event, berorganisasi, ataupun berproses lainnya dengan sebaik mungkin. Jangan pernah ada yang disia-siakan. Kalau saya sendiri sih, yang penting jangan lupa tentang afeksi. Karena afeksi sendiri itu sudah menjadi julukan di sekolah kita. Dan kita sendiri juga tidak mudah untuk mendapatkan julukan itu. Dan tugas kalian adalah, kan harus bisa melaksanakan afeksi itu dalam kehidupan sehari kalian. Sehingga nama afeksi itu selalu terjaga. Kami tunggu kalian di Komisi B. Hai, aku Fadil. aku Tata. Kami Dari Komisi C. Tugas dan program kerja yang ada di Komisi C itu apa? Bisa dijelasin nggak, Mbak? Jadi Komisi C itu adalah Komisi Strategi dan Kebijakan Umum. Kita di sini punya 4 proker. Yang pertama kita mengawasi dan mengadakan forum angkatan. Yang kedua kita mengadakan dan mengawasi forum ekstrakurikuler. Yang ketiga, kita juga menyalurkan aspirasi siswa-siswi SMA Negeri 5 Yogyakarta melalui angket aspirasi, kemudian papan aspirasi serta Monas, yaitu Mon Aspiration. Dan yang terakhir, kita juga mengawasi Sekbid Forex dari bidang OSIS. Kenapa harus daftar di Komisi C? Kenapa harus daftar di Komisi C? Soalnya kita tuh komisi yang fleksibel, nggak sembarang banget, nggak santuy banget, ya nggak? Ya, jadi di sini kita juga punya 3M. Yang pertama menampung, lalu menyaring, dan yang ketiga menyampaikan. Yang dimana menampung, kita menampung aspirasi dari teman-teman kalian semua, adik kelas maupun kakak kelas. Lalu yang kedua kita menyaring aspirasi-aspirasi dari kalian, mana yang berat, mana yang penting, dan mana yang urgent. Lalu yang ketiga kita menyampaikan. Kita juga sebagai jembatan antara siswa dan guru, di mana kita menyampaikan aspirasi-aspirasi dari kalian semua buat ditindaklanjuti oleh guru nanti. Begitu. Suka dan dukanya ada di Komisi C. Jadi kalau sukanya ada di Komisi C itu, sukanya tuh banyak banget. Yang pertama kita juga disebut sebagai komisi yang sering kumpul dan fleksibel banget. Kenapa fleksibel? Karena tuh kita tuh di sini bakal ketemu banyak orang. Kalian bakal ketemu banyak orang kalau kalian masuk komisi ini. Juga kalau kalian masuk komisi ini, public speaking kalian tuh bakal diasah banget. Sama kalian juga bisa kenal sama teman seangkatan, adik kelas, kakak kelas juga bisa. Walaupun alumni juga bahkan bisa gitu loh. Yang dicari sama Mbak Tata dan Mas Fadil untuk ada di Komisi C itu orang seperti apa? Yang dicari untuk Komisi C itu tuh orang-orang yang kreatif, fleksibel, dan mudah bersosialisasi. Kenapa mudah bersosialisasi? Karena tuh nanti kalian di sini bakal ngurusin forum angkatan, forum ekstrakurikuler, dan kalian tuh bakal ketemu kakak kelas, angkatan, guru, dan semuanya kalian bakal ketemu orang-orang. Jadi alasan kenapa kalian mudah bersosialisasi. Sama di sini kita juga mencari orang yang teliti. Dimana aspirasi-aspirasi dari kalian itu yang sangat penting. Misal kalau nanti satu aspirasi hilang, ya udah nggak disampaikan. Kreatif jangan lupa. Harapan buat angkatan 71. Jadi harapan buat 71, kalian bisa mudah bersosialisasi, lalu aktif juga. Aktif untuk ngurusin angkatan juga. Di sekolah pun juga harus aktif. Karena di sini tuh Komisi C tuh sebagai penjembatan atau sarana menyalurkan aspirasi kalian maupun seluruh warga yang ada di Mace ini kepada guru gitu loh. Buat majuin SMA Negeri 5 Yogyakarta. Kami tunggu kalian di Komisi C. Hai, aku Tanzania. Aku menjabat sebagai Koor Komisi D. Kenalkan, namaku Arya dari anggota Komisi D. Di Komisi D itu tugasnya ngapain aja, kerjanya apa aja? Jadi secara umum Komisi D itu bertugas sebagai dokumentasi dan publikasinya MPK. Nah, laporannya itu ada memegang official akun line dan Instagramnya MPK. Habis itu ada publikasi TTM, itu teka-teki MPK di Instagram. Habis itu ada publikasi tab up atau tata tertib update. Itu bekerja sama dengan Komisi B. Terus juga ada lagi publikasi poster kegiatan. Terus ada lagi rebranding foto profil official akun line. Terus ada lagi namanya Velas atau video evaluasi event.
Yang terakhir ada mengawasi Sekbid TIK. Kenapa sih adik-adiknya harus daftar di komisi D? Buat kalian Puspa Negara 71 yang punya minat sama bakat di bidang multimedia, bisa fotografi, videografi, bisa desain grafis juga, itu boleh banget buat ikut daftar ke komisi D. Soalnya di sini kita bakal ngurusin MPK di bidang media. Sama kita juga ada sangkut pautnya sama komisi-komisi lain. Saling bekerja sama lah intinya. Dan kalau kalian punya bakat dan minat di bidang itu kalian tuh bakal dibutuhin terus sama angkatan, sekolah. Jadi kayak banyak yang nyari kamu tuh loh kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan baru. Dan mudah dikenal sama teman-teman yang lain. Suka duka kerja di komisi D, bisa ceritain nggak apa aja? Sukanya dulu ya, sukanya itu kayak kamu misalnya udah punya passion dalam videografi atau fotografi atau desain grafis, kamu bakal enjoy sini. Terus kalau dukanya, ya kamu bakal dikejar deadline sama harus on time. Kalau dari aku, biasanya kalau yang udah kita rancang, saya desain gitu ya, itu bakal ada revisi-revisi terus. Itu gara-gara yang sama teman-teman yang lain tuh pada nggak setuju juga, pada belum serak sama desain yang udah kita buat gitu. Dan karena kalian biasanya yang di bidang fotografi, videografi, suka megang kamera, jadi di kegiatan tertentu gitu, itu kan berarti kita yang motoin terus kan, berarti di situ kita jarang ada fotonya. Tapi nggak apa-apa sih, soalnya kan kalau kamu passion di situ kan ya tetap enjoy aja jalan. Terus juga kalian kalau masuk sini tuh ya orang-orang terpilih lah intinya, yang punya keahlian tertentu. Yang dibutuhin sama komisi D itu orang-orang kayak apa? Tentunya fast response, soalnya kalau di komisi D itu biasanya kan tugas-tugasnya tuh mepet. Nah itu biar kalau kalian nggak fast respon kan berarti deadline-nya tuh bakal mundur-mundur terus tuh loh. Jadi kayak biar kalian cepet tahu informasinya juga dan deadline-nya tetap pada yang direncanain sebelumnya. Terus kreatif itu yang bagian desain juga ya, soalnya kan biar hasilnya nggak monoton. Terus mau berkontribusi boleh di komisinya sendiri atau di komisi lain, soalnya di sini kan kita kerjanya bareng-bareng, nggak cuma di satu komisi doang. Jadi komunikasinya tetap dijaga pastinya biar nggak ada miskom dari komisi satu dengan komisi yang lain. Di sini juga kalian juga harus tanggung jawab ya ke tugas-tugasnya. Misalnya kalau ada buat video atau poster gitu, deadline-nya kapan ya harus ditepatin. Harapan buat 71 ada nggak? Kalau kalian punya bakat sama minat di bidang multimedia, itu disalurin aja. Itu boleh lewat organisasi, ekskul, atau event. Soalnya kita juga bakal butuh banget orang yang bisa kayak itu. Dan itu kan jarang tuh orang yang bisa kayak fotografi, videografi, desain grafis gitu, bakal pakai terus. Terus juga kan di angkatan kita 70 kan juga nggak bakal terus ngurusin terus organisasi. Terus juga kita juga butuh kalian, karena apa? Karena kita kan nggak bakal ngurusin terus kan, pasti juga bergenerasi gitu loh. Kami tunggu kalian di komisi D.